Nah gini, setelah pulang dari pesantren Kiai Soleh Darat, tadi Kiai Dahlan kemudian punya ide untuk meluruskan kiblat tadi ya. Tapi meluruskannya sudah sudah jaraknya itu. Dia kan ketika di Soleh Darat itu kan baru umur 16 tahun, 17 tahun. Ya. Nah, setelah nikah kan tahun 20. Dia umurnya 20. 20 itu ya 88. Kemudian pada 87 itu baru beliau mewacanakan. Jadi mungkin ya beliau mempelajari situasi dulu, kondisi ya. Kan dia kan termasuk orang yang cerdas tapi cukup berhati-hati. Gitu ya. Gegernya Masjid Gede itu kan pasti membuat geger masyarakat di seputar toh itu pastinya. Iya. Dengan ya tapi beliau tidak ingin geger sampai rame, maka kemudian mengadakan musyawarah dengan ulama. Nah, ulama itu ada yang setuju, ada yang tidak, tapi belum sepakat. Tapi ada 5 anak muda yang mendengarkan dan cocok dengan pikiran kita, lalu menggaris. Inilah yang menyebabkan geger. Tapi tidak disuruh sebenarnya. Ya menggaris sesuai dengan kiblat. Sesuai dengan kiblat. Arah kiblat. Tapi anak-anak muda. Lah iya, spontan gitu ya. Spontan. Karena tertarik dengan yang disampaikan Kiai Dahlan tadi. Maka ketika Kiai Pengulu marah, diundang itu ternyata loro yang 2 itu keponakannya sendiri. Nah, sehingga kita keponakan Kiai tadi. Kiai yang undang tadi ya. Kiai siapa? Khalil Kamaluddin Ningrat Pengulu. Ya, Pengulu Keraton ya. Jadi dia tidak marah dengan Kiai Dahlan. Saya tidak menyuruh, dia mendengarkan sendiri. Oh, iya. Nah, itu 5 orang itu. Saya pikir itu Kiai Dahlan itu sudah berumur yang 30-an gitu. Oh, belum, itu baru 29. Ini malah baru nih Pak. Iya, cukup masih muda. Kiai Dahlan itu ketika mewacanakan baru umur 29. 29, nah kemudian ketika tidak berhasil, lalu beliau membuat langgar sendiri menghadap kiblat. Iya. Tapi Kiai Khalil tidak setuju, itu dirobohkan. Kiai Dahlan nggak mau. Terus akhirnya Khalil Kamaluddin Ningrat itu menyuruh 10 orang kuli membongkar itu. Langgar. Kan itu Kiai Dahlan kemudian ingin pergi ke Jawa Timur. Tapi kebetulan karena waktu itu jalan tidak ada kendaraan, terlambat keretanya. Nunggu di stasiun, disusul Mbak Yunya sama kakaknya. Kakak iparnya. Nah, ketemu disuruh pulang. Tapi waktu itu kita katakan, aku sekarang di Belanda sudah tidak punya langgar. Sudah pulang, nanti tak gawe. Nah, karena yang namanya Nyai Solah, Nyai Solah itu, Mbak Yunya itu kaya sekali. Juragan Kota Gede, Juragan Mori itu kan. Nah, itu terus dibuatkan, tapi menghadap ke barat, tapi dalamnya dibuat serong sesuai Ka'bah. Tapi di situ Kiai Dahlan lalu muncul akal cerdasnya mendekati HB7 dan kemudian nikah itu. Setelah itu Khalil Kamaluddin Ningrat tidak berani lagi, walaupun paham agamanya seperti itu, karena HB ke-7 dan keluarga keraton sudah setuju dengan pendapat dia. Oke, pemirsa, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Sukri dan beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya dari pembicaraan ini. Saya kira bahwa kalau kita ini belajar ilmu itu sebaiknya juga diamalkan, ya. Kan kalau kita beriman harus juga beramal. Iman dan amal. Itulah pembelajaran yang bagus dari Kiai Dahlan. Yang kedua bahwa dalam hal mempraktekkan yang benar itu tidak tanggung-tanggung, dan Kiai Dahlan juga melakukan upaya-upaya dengan tabayun, dengan musyawarah dan sebagainya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa diterima di masyarakat. Nah, itu saya kira bincang-bincang kita dengan Pak Sukri pada hari ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Saya Kasyarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.